Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin pemirsa Metro TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam itu dalam sunyi yang paling dalam, sejarah mencatat sebuah perjalanan yang melampaui logika manusia, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga menembus Sidratul Muntaha. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan cinta dari Sang Khalik kepada hambanya yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung saja yang pertama-tama kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Korea Nasional dan Internasional, yakni Al-Ustadzah Al-Mukarramah Hajah Mariati SIKOM dan Hajah Nafisah Sayyidah SAG dan Dr. Hajah Maria Ulfah MA. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bi Qur'an. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan di acara kita kali ini. Dan hadirin rahimakumullah yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari edisi spesial Hasanah, di mana kita nanti akan membedah sama-sama makna di balik peristiwa besar ini, bagaimana perjalanan langit ini menjadi titik balik kekuatan iman dan Islam kita sebagai fondasi kita sebagai umat Muslim. Dan untuk itu kita langsung akan mendengarkan sambutan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Tafadhol, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hari ini tanggal 28 Rajab ya, jadi kemarin Isra Mi'raj. Berarti kita tidak lama lagi akan merayakan atau kita akan melaksanakan amaliyah Ramadan. Bentangkan karpet merah Ramadan 2 bulan sebelumnya kalau ingin mendapatkan nikmatnya bulan suci Ramadan. Sehingga kita bersih sebelum Ramadan itu datang. Untuk apa? Agar energi yang kita peroleh pada bulan suci Ramadan itu tidak lagi kita gunakan untuk membersihkan diri, tapi energi Ramadannya kita gunakan untuk melejit naik ke atas. Bulan suci Ramadan ini memang diawali dengan suatu peristiwa yang sangat penting, Isra Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan as-safar minal khalq ilal haqq, perjalanan dari makhluk menuju al-haq, kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kira-kira seperti itu. Tetapi itu perjalanannya orang pencari di level pertama. Kalau pendakian gunung itu step 1-nya itu, stage 1-nya. Ada lagi as-safar bil haqqi, ya. As-safar bil haqqi fil haqq. As-safar perjalanan bil haqqi bersama dengan Tuhan, ya. Kemudian fil haq, di dalam diri Tuhan. Wah, itu lebih dalam lagi. Jadi perjalanan ya bersama Tuhan menuju Tuhan, ya. Pasti tidak akan keliru di situ. Yang ketiga, lebih dalam lagi, as-safar minal haq ilal haq ma'al haq. Perjalanan dari Tuhan, bersama Tuhan, menuju Tuhan. Wah, itu sudah menyatu dengan Tuhan tuh. Dan yang paling puncak, ini kaitannya dengan Mi'raj, ialah as-safar minal khalq fil khalq bil haq. Perjalanan dari yang hak turun ke bawah. Jadi Nabi setelah Mi'raj itu kan turun kembali ke bawah, tapi bersama Tuhan, bil haq, dengan Tuhan. Jadi kalau kita sampai fana, itu ternyata bukan puncak. Nabi setelah sampai ke Mi'raj tidak tinggal di atas. Seandainya Nabi tidak turun setelah Mi'raj, maka berhentilah dia sebagai Nabi. Tapi dia turun ke bawah kembali, maka kesadaran itu pun juga bertingkat-tingkat, Bapak Ibu sekalian. Ada kesadaran di tingkat awal disebut dengan apa? Pertama adalah as-sahwu ba'dal mahwu. Ya. Jadi sadar, karena kemarin kita tidak lahir ya, lahir menjadi sadar. Nah sekarang kita sudah sadar nih, duduk kita sadar di Masjid Istiqlal. Masih ada jembatan, masih ada lagi tahap kita nanti kalau ingin mencapai puncak tidak sadar. Itu yang disebut dengan al-mahwu ba'das sahwu. Kalau Bapak Ibu khusyuk sekali sampai lupa di sekitarnya, maka itu mabuk spiritual. Ya, itu disebut dengan al-mahwu ba'das sahwu. Lama kelamaan sadar, itulah disebut dengan maqamat. Sadar setelah pingsan spiritualnya, itulah puncak kesadaran. Jadi kesadaran itu 4 lapis. Nabi sudah mencapai kesadaran yang keempat. Seandainya Nabi tidak turun ke atas, itu baru di kesadaran yang ketiga, as-safar ats-tsalits. Nah, Mi'raj ini tujuannya adalah bagaimana setelah kita naik ke puncak, bersosialisasi dengan masyarakat kita, tapi bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Inilah hakikat Mi'raj.
Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kunjungannya ke Masjid Istiqlal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita mengundang Ibu Daerah Hajah Arifah Khairi Fauzi MSI sebagai Ketua PP Muslimat NU yang kali ini akan memberikan sambutan. Kami persilakan, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, perempuan yang berdaya, beriman, berkualitas dan berakhlakul karimah akan melahirkan generasi yang kuat secara moral, spiritual dan intelektual. Banyak dikatakan pepatah, perempuan adalah tiang agama, perempuan adalah tiang negara. Ketika baik perempuannya, maka baiklah suatu negara. Bila rusak perempuannya, maka rusaklah sebuah negara. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Ibu Hafifah Indar Parwangsa untuk kali ini memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami, silakan, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua yang rawuh, terima kasih Prof. Nazaruddin Umar dan seluruh keluarga besar Masjid Istiqlal, terima kasih. Juga Ustadz Dasat Latif, terima kasih. Bu Arifah dan semua jamaah yang rawuh, terima kasih. Tentu kepada Metro, kami menyampaikan terima kasih bahwa proses di antara hadirnya para jamaah ini ternyata sinerginya antar sangat banyak elemen dan mudah-mudahan manfaat barokah. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ibu Hafifah Indar Parwangsa atas sedikit mawdha'is sanahnya, mengingatkan kita agar selalu hati kita tertaut di masjid, minal masjid ilal masjid, ya. Dan hadirin insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita saatnya akan memanggil ke atas panggung guru kita untuk memberikan tausiah dan mauidhah hasanahnya. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustaz Al-Karam Dr. Kiai Haji Dasat Latif untuk bisa memberikan tausiahnya dengan tema Isra Mi'raj dan juga harmoni semesta. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa guru saya, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal beserta para menteri, Ketua Umum PP Muslimat NU dan Pembina, dan seluruh pengurus yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat perjalanan saya tadi menuju ke Istiqlal, saya melihat baleho, ada foto saya, ada foto Pak Menteri, ada foto Ibu Khafifah Indar Parwangsa, ada juga di sampingnya fotonya Ibu Menteri PPPA. Dalam hati saya tidak pernah membayangkan bisa ada gambar saya di depan Masjid Istiqlal yang dulu saya hanya lihat di televisi. Saya tidak pernah membayangkan bisa mendengar secara langsung Ibu Maria Ulfah membacakan ayat suci Al-Quran pada saat masih SMP saya remaja masjid
saya selalu mendengar pembacaan ayat sucinya di kaset pada zaman itu. Apa yang membuat saya terharu? Bukan saya yang hebat, tapi doa ibu saya. Ibu saya, Bu, tidak pernah baju seragam seperti ini. Tidak pernah ikut majelis taklim. Malu dia tampil di tengah-tengah. Tapi yang hebat, doanya. Setiap saya mau pergi dakwah, pasti saya telepon. Mak, melok kalau Bontang. Mak, melok kalau Medan. Mak, melok kalau Hong Kong. Apa titip doa? Mak, saya mau ke Hong Kong, saya mau ke Medan. Selalu dia doa. Nak, 7 kali kau saya doakan dalam sehari. 5 waktuku dalam sholat duhaku dan dalam sholat tahajudku. Itu yang membuat anak kuat. Ini catatan pertama. Kehebatan kita, Profesor Nasaruddin Umar, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ibu Menteri Perlindungan Anak, kita semua di sini sesungguhnya bukan kita yang hebat, tapi kerja dari ibu kita. Maka pertama kita bangga ada muslimat NU yang hadir di Indonesia yang terus memelihara kemuliaan ibu dan memelihara anak-anak kita. Yang kedua, kenapa saya diundang ceramah? Ini dulu yang perlu diluruskan. Bukan karena saya paling pintar di sini. Ada 2 beban penceramah yang sangat berat bagi saya. Satu, ceramah di depan orang tua, ibu bapak kita. Kenapa? Dia tahu kita punya kelemahan dari A sampai Z. Yang kedua, ceramah di depan guru karena dia tahu batas ilmu kita. Pertimbangan panitia, kenapa undang Ustadz Dasat? Karena Ustadz Dasat paling sering gaspol ibu-ibu. Nah, apa hubungannya muslimat NU dengan Isra Mi'raj? Satu, izinkan saya menyampaikan pemikiran saya. Ibu-ibu, dalam Islam ada 2 tahun yang unik namanya. 1 tahun gajah. Ini tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Nah, itu kita peringati dengan Maulid. Yang kedua, ada disebut tahun duka cita. Tahun Isra-nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang yang meninggal pada tahun yang sama. Orang yang paling dicintai Nabi dan mencintai Nabi wafat pada tahun yang sama. Siapa ibu? 1, paman Nabi Abu Thalib. 2, istri Nabi Siti Khadijah. Nabi ditinggal dengan perempuan yang paling dicintai. Sampai Nabi berkata, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Anggap saja ini Bu ya, anggap. Ibu meninggal duluan, lalu suami masuk kamar selalu berduka. Baik betul istri saya ini. Meskipun dia suka ngomel, rasa-rasanya ngomelannya itu seperti radio rusak. Saya suka dengar ngomelannya. Rasanya tidak bisa lagi aku sambung hidupku Ustadz. Ah, itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Nabi berduka. Kenapa? Meninggal istri beliau. Pada saat Nabi berduka itu Pak, Allah kemudian perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Saya mau hibur dia. Dia lagi duka. Saya ingin menghiburnya. Kemana? Bali. Bukan. Kemana? Ketemu dengan Allah. Bu. Lebaran kemarin saya dapat kartu lebaran dari Bapak Prabowo. Ibu tahu Prabowo? Ditanda tangan selamat hari raya dari Istana Negara, ditanda tangan. Itu kartu lebaran saya Bu, saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua keluargaku di kampung. Kau lihat Presiden kirim ke saya. Sudah bangga saya Pak. Sampai sekarang masih saya simpan itu kartu lebarannya. Bagaimana kalau ketemu dengan Allah? Maka Allah menghibur
Nabiullah Muhammad SAW ketemu dengan Allah yang kita kenal sekarang dengan istilah Isra Mi'raj. Nah, itulah latar belakangnya kenapa Isra. Ya, kita baca lagi Al-Qur'annya. Kejadian Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra. Coba kita lihat. Allah bercerita tentang hancurnya Fir'aun. Allah bercerita tentang hebatnya kejadian Adam alaihissalam. Allah bercerita tentang kisah-kisah spektakuler dalam Quran. Tapi Isra Mi'raj memulainya dengan Subhana. Kisah lain tidak dimulai dengan Subhana. Ini Allah ingin katakan, hambaku, ini cerita Isra Mi'raj, saya pertaruhkan kesucianku. Saya pertaruhkan kesucianku dari ketidakterbatasan. Maha suci Allah dari ketidakmampuan. Maha suci Allah dari kebohongan. Maha suci Allah dari segala-galanya. Nah, kisah Isra Mi'raj. Nabi ceritakan kejadian Isra Mi'raj. Abu Jahal, kalau bahasa kita di Jakarta, sudah gila ini nak. Masa dia katanya dari langit, tidak masuk di akal. Kenapa? Waktu itu perjalanan dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling cepat saat itu naik onta. Berapa waktu dibutuhkan? 1 bulan kesananya, 1 bulan balik lebih. Berarti 2 bulan PP. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Quran mengatakan lailam. Apa itu lailam? Sebagian malam saja, tidak cukup 1 malam. 1 malam itu dari maghrib sampai subuh. Sementara Isra Mi'raj sebagian malam saja. Orang tidak percaya. Ibu-ibu, Bu, ini jam tangan saya, bisa gerak enggak? Bisa gerak enggak? Enggak. Bulan lalu dia dari Hong Kong. Ibu tahu Hong Kong? Ibu tahu Hong Kong? Tahu, Bu? Tanah Abang belok kanan. Saya waktu sampai di Hong Kong, saya bilang, wah, inilah yang saya lihat dulu negaranya Jackie Chan, yang saya lihat bersilat-silat. Saya sampai juga di situ. Ini dari Hong Kong, Bu. Mana bisa, dia tidak bisa gerak. Siapa yang gerak? Das'at Latif. Itulah makna dari ayat Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Apa memperjalankan? Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Berarti karena Allah yang ngundang, semua fasilitas ditanggung oleh negara. Pak Menteri Agama lagi dinas tugas negara ke Palopo, ke Sulawesi Selatan, ke Sumatera, itu ditanggung oleh negara. Kenapa? Ditugaskan oleh negara. Allah yang mengundang Rasulullah, maka Allah semuanya yang menanggung semua perjalanannya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Timbul pertanyaan. Ibu-ibu, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu ke atas langit. Ibu-ibu, saya tanya, bisa enggak dari Mekah langsung ke langit? Bisa. Bisa enggak dari Madinah langsung ke langit? Bisa. Bisa enggak Masjidil Aqsa langsung ke langit? Lalu kenapa Allah mesti ke Palestina kan lagi? Kenapa tidak langsung saja dari Mekah naik ke langit? Kenapa mesti ke Palestina lagi? Memperpanjang perjalanan. Nah, Allah jawab, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam menyaksikan dan mendengar sama-sama tausiah tadi. Insya Allah kali ini kita akan menguji bersama sejauh mana pemahaman kita terkait dengan Isra Mi'raj ini. Kami sudah menyiapkan pertanyaan kuis ringan, tentu saja masih seputar dari Isra Mi'raj. Dan kuis ini bukan hanya sekedar menguji kita pengetahuan, namun juga sebagai sarana mengingat kembali makna penting dari Isra Mi'raj ini. Dan buat kafe tak hanya Luwak White Cafe ini tidak hanya aman untuk lambung, namun juga sudah tersertifikasi halal. Dan siapapun nanti yang ingin menjawab pertanyaan kuis ini, Bapak Ibu harus sebutkan terlebih dahulu passwordnya terlebih dahulu. Kalau saya bilang Luwak White Coffee, Bapak Ibu nanti harus jawab
kopi nikmat, nyaman diminum dan pastinya halal. Baik, siapa yang ingin mendapatkan hadiah kembali tadi? Siapa? Tunjuk tangan boleh? Oh iya tadi. Silakan Ibu maju ke depan. Baik. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Ibu Heni, Ibu Heni dari Menaina? PAC Serang Baru Bekasi, Serang Kabupaten Baru Bekasi, Kabupaten Bekasi. Lumayan jauh datang ke sini, insya Allah berkah dan manfaat maslahat ya Bu ya. Amin. Baik, tadi udah hafal Bu passwordnya dari Luwak White Coffee? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, Ibu passwordnya dulu. Coba ayo. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Masya Allah. Baik, langsung ya ke pertanyaan kuisnya ya. Ibu Heni, dari mana Nabiullah Muhammad SAW ini memulai perjalanan Isra-nya? Dari Masjidil Haram. Betul Ibu, dari Masjidil Haram untuk perjalanan Isra. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Baik, taib. Jawabannya mumtazaz. Betul ya Ibu ya? Baik, selamat. Dari Luwak White Coffee ada hadiah untuk Ibu 1 juta rupiah. Semoga manfaat dan berkah Ibu ya. Alhamdulillah. Iya. Ini diterima untuk keperluan keluarga ya Bu ya. 1 juta insya Allah manfaat ya. Baik, terima kasih Ibu. Sehat selalu. Selamat boleh kembali ke tempat. Assalamualaikum. Apa yang diperlihatkan? Satu yang diperlihatkan. Ada manusia Bu nanam bibit. Langsung tumbuh. Hebatnya lagi langsung berbuah. Hebatnya lagi langsung panen. Begitu dipetik buahnya muncul buah baru. Petik muncul lagi. Tanam langsung panen. Nabi kagum. Jibril, siapa itu? Hebat betul. Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin bersedekah. Bahasanya Pak Menteri tadi, berkontribusi kepada orang lain. Sedekah. Bu, Bu, jangan tunggu kaya baru sedekah. Ya, kalau ibu tunggu kaya baru sedekah, tiba-tiba meninggal tidak kaya. Tidak adalah sedekah kita. Sedekah tidak selalu duit. Sedekahnya orang kaya duitnya. Sedekahnya orang pintar ilmunya. Sedekahnya penguasa kekuasaannya. Sedekahnya kita ibu-ibu didik anak. Sedekahnya bapak-bapak cari nafkah, itu sedekah buat keluarga. Dan hebatnya sedekah kepada keluarga cari nafkah, itu lebih mulia di sisi Allah. Bapak tahu, ini motivasi buat bapak-bapak yang cari nafkah seperti kami ini. Ada 2 manusia yang pernah dicium tangannya Rasulullah. Satu di antaranya namanya As'ad Al-Ansari. Nabi pulang dari medan perang. Tiba-tiba Nabi jabat tangan dengan sahabat ini. Terasa tangannya sangat kasar. Nabi bertanya, kenapa kasar begini tanganmu? Kenapa? Ya Rasulullah, saya buru. Kerja saya ngambil batu besar di gunung. Lalu saya pecah-pecah. Maka kasar tangan saya ini ya Rasul. Hanya ini yang bisa aku kerja. Yang lain tidak bisa, saya tidak punya sertifikat. Nabi ambil tangannya. Lalu beliau cium. Saudaraku, ketahuilah, inilah tanganmu yang akan mengharamkanmu masuk disentuh api neraka karena kau cari nafkah yang halal. Bukan cuma laki-laki, ibu-ibu juga sekarang banyak cari nafkah. Ya Bu, Bu, ibu-ibu yang punya duit sedekahlah dengan duitnya. Mohon maaf, ini yang di depan saya yang banyak emas-emasnya. Ibu-ibu, saya selalu bilang sama orang kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah kau pakai emas asli, pakai saja yang palsu. Kenapa? Biar palsu kau pakai orang percaya itu asli. Kalau ibu menteri yang ada di depan kita ini pakai palsu pun orang pasti bilang, pasti asli. Tidak mungkin orang percaya palsu. Masa ibu menteri palsu? Pasti asli. Maka saya sarankan ibu pakai yang palsu saja. Yang asli bawa ke tabungan muslimat NU. Ibu-ibu juga yang miskin, tidak usah pakai yang asli. Kenapa? Biar asli orang tidak percaya. Iya toh? Masa emas itu tidak mungkin, dari mana dia dapat?
Maka ibu-ibu saya sarankan pakai aja yang palsu, karena orang tidak percaya juga yang asli. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan tidak ada orang suka orang yang bakil. Saya mau tanya, ibu-ibu, senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada yang senang orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya toh? Dia bilang, tidak usah kok ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Dua, karena waktu terbatas. Apalagi dilihat Nabi. Ada Nabi lihat manusia kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya. Sakit. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu? Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menceritakan kejelekan orang sesamanya muslim. Gosip, kata Nabi, dua penyebab perempuan gampang masuk neraka. Satu, tidak bisa jaga lisannya. Dua, tidak bersyukur terhadap suaminya. Saya yakin penyakit dua ini jauh daripada muslimat NU. Tidak suka gosip. Kalau ibu-ibu yang lain, ada tetangganya parkir mobilnya mintip. Datang pengajian, dia tidak gosip tapi mukanya. Apa? Inilah penyakitnya ibu-ibu. Ya. Yang kedua, tidak pandai bersyukur terhadap nikmat suami. Ibu-ibu, kalau tidak senang sama sifat suami, suami kasar, suami tidak bertanggung jawab, jangan curhat di medsos. Curhatlah kepada Allah. Ibu juga kalau tahu rumah tangganya orang bermasalah, jangan digosip. Untuk apa? Kasihan betul itu ibu, rajin majelis taklim, tiap bulan 4 kali pengajian, suaminya selingkuh. Apa yang ibu capai dengan cerita seperti itu? Lebih baik ibu ucapkan, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Karena waktu terbatas, Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, naik, terima. Allah menyambut Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kemudian disambut pula. Nabi menyambutnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu alla wa ashhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Itu jawabannya Allah, dialognya Allah ketika Isra Mi'raj. Berarti tahiyat itu bu, berdialog. Dialog antara hamba dengan Allah, dengan hambanya. Ibu tahu enggak namanya dialog? Dialog itu saya bicara, ibu diam. Ibu bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Kalau ibu bicara, saya juga bicara, bertengkar. Makanya jangan heran kita sholat tapi masih suka maksiat. Kenapa? Kita bertengkar. Atahiyatum barakatuh salawatut. Bapak-bapak ketawa karena bapak pelakunya kan? Ada anak muda sholat cepat betul. Allah. Sholat duhur enggak sampai 2 menit. Saya tanya, kenapa cepat sekali dek? Dia bilang, kan saya sudah hafal Ustaz. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini, Allahu Akbar, Tuhan, bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum. Tapi di situ ada nilai-nilai yang harus kita terapkan. Ibu-ibu, kiai, para ulama semua, ketika ada masalah, sholat perbaiki. Tidak ada orang tidak ada masalahnya di sini, Bu. Ada yang tidak ada masalahnya di sini? Ada. Muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Mana ada orang masalah? Coba lihat dalam rumah tangga. Coba lihat dalam rumah tangga. Istri cantik. Ibu pikir kalau istri cantik bukan masalah. Digoda orang.
Apalagi kalau suaminya jelek. Wah, lebih masalah itu, Pak. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek, Pak, dihina orang, masalah juga. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek ke gedung, nanti kita ketemu di gedung. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Waktu sarjana apa masalahnya? Mau kerja pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Masalah, berarti ketika ada masalah, Bapak Ibu tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa sholatnya. Ustadz, kenapa rumah tanggaku kok mewah rumah, mobil bagus, fasilitas ada, kok enggak bisa ada sakinah? Kok tidak ada ketentraman jiwa? Enggak sholat. Saya sholat Ustadz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Enggak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat tapi yang diingat masakan. Allahu Akbar. Wih, lupa matikan kompor. Oh, pasti ibu enggak ingat Allahu Akbar. Iya toh? Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Iya. Ayo, Isra Mi'raj kali ini, ayo saatnya kita evaluasi kembali bagaimana kualitas sholat kita. Berarti ketika ada masalah, hikmah terpenting dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Saya tidak pernah mondok, Bu. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti, pesantren kilat. Dari mana saya belajar agama? Dari masjid ke masjid. Maka ibu-ibu antar anak-anak kita ke masjid. Kalau dia laki-laki, antar dia ke masjid. Kalau dari kecil, antar ke masjid. Kalau dia sudah sarjana, susah, Bu. Lebih pintar dia debat dari kita. Dari kecil. Saya heran kadang-kala kita, Pak. Anak kita ulang tahun mampu kita bawa ke Kuala Lumpur. Anak kita ulang tahun mampu kita buat pesta di hotel. Anak kita ulang tahun kita belikan barang-barang mewah. Tapi kenapa pengajian tidak mampu kita bawa anak kita ke masjid? Bawa anak-anak kita ke masjid. Bagaimana perempuan ke masjid? Tidak ada larangan. Memang ada dulu ulama tidak dianjurkan ke masjid. Kenapa? Karena dulu tidak aman. Sekarang aman. Dulu kalau perempuan ke masjid diculik dan dihina. Sekarang tidak ada, Bu, aman. Apalagi kalau ibu sudah usia 65 tahun. Aman, tidak ada yang mau culik ibu. Ayo datang berjamaah ke masjid. Sudah datang berjamaah di masjid, nilai-nilai jamaah diamalkan. Jangan sampai kita 5 waktu berjamaah, tapi lingkungan kita di komplek tidak ada yang senang. Ada orang, Pak, berjamaahnya 5 waktu, tapi di kompleksnya tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara sampah. Samping kanannya bertengkar gara-gara parkir. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Padahal hikmah salat jamaah itu rahmatan lil alamin. Coba kalau kita ke masjid, Nabi anjurkan kalau ke masjid pakai parfum sikat gigi. Apakah sikat gigi sama parfum sampai kepada Allah? Tidak. Tapi apa? Makna pendidikan sosialnya. Jangan kau ganggu orang di sampingmu. Jangan sampai kau husuk dengan bacaanmu. Allahu Akbar. Kau tadi malam makan jengkol. Dak sikat gigi pergi sholat subuh. Alhamdulillah Malik. Orang di samping. Seumur hidup dia nggak ada ingat itu, Pak. Itu artinya kita kalau rajin salat jamaah sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, jangan sampai tetangga kita tidak nyaman dengan kehadiran kita. Itulah nilai-nilai dalam salat berjamaah. Itu dalam salat bertetangga, kan kita ibu sudah tahu semua. Kalau saya tanam mangga, lalu mangga saya ada rahan lantingnya menyeberang ke pagar tetangga, yang nyeberang itu kan halal, Bu, ya? Iya tuh, Bu? Halal. Anak mahasiswa saya dengar, bilang, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangganya nyebrang pagar? Sebelum itu lain lagi masalahnya itu. Bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya makna terpenting dari lahirnya
turunnya perintah Isra Mi'raj adalah solat. Dan solat ini apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah akan terwujud. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Solat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jayalah terus muslimat NU. Ingatkan suami-suami ibu sebagai pengurus NU untuk kembali kepada khita NU yang sebenarnya. Karena tanpa nasihat ibu-ibu agak susah juga. Maka ibu-ibu bersyukur kita menjadi pengurus dan aktivis muslimat NU. Insya Allah langkah-langkah kaki kita datang ke sini menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Dan mudah-mudahan seperti janji Nabi, orang yang datang majelis tidak akan melangkah kakinya pulang ke tempat masing-masing kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz Kasat Latif. Syukran jazilan. Masya Allah pemirsa Metro TV dan juga jamaah muslimat NU yang hadir di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Baru saja kita membasuh dahaga spiritual kita melalui untaian ilmu yang luar biasa dari para guru-guru kita. Syukran jazilan Prof. Nazar, Ustaz Dasar Latif, Ibu Hafifah dan juga Ibu Arifah Fauzi. Semoga apa yang disampaikan beliau semua ini bisa menambahkan keimanan dan Islaman kita serta kecintaan kita kepada Rasulullah SAW agar kita nanti mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Al-Kafi mewakili kerabat kerja program Hasanah Metro TV. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Usikum wa nafsikum bitullah. Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.